Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin. Baiklah, saya akan membuat video pembacaan PPT guna untuk melengkapi tugas bidang studi estimasi biaya. Baik, lanjut ke cost budget untuk proyek konstruksi dari Bapak Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPM, CST. Maksud dan tujuan cost budget adalah untuk mematok biaya pelaksanaan dan memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistis terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget versus cost estimate. Pengertian cost budget, cost estimate yaitu diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktor serta untuk keperluan eksternal dan formatnya tidak standar. Cost budget diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk keperluan internal dan format standar. Hubungan C.B dan C.E yaitu di mana cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup atau C.B mendahului C.E. Cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget. Untuk patokan biaya pelaksanaan atau CA, C.E mendahului C.B. Butir pertama menunjukkan bahwa proses C.E didahului oleh C.B. Biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Butir kedua menunjukkan bahwa proses CE tidak didahului oleh CB. Biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Butir 3 dan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Slide ke-7 merupakan hubungan CB dan CA. Slide ke-8 pengendalian kasus atau dianggap linear. Lanjut ke strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget atau anggaran biaya pelaksanaan proyek, harus ditetapkan terlebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan, ada dua pertimbangan: the buy or make the decision. Bila keputusan buy maka dilakukan adalah production issue. Bila keputusan make maka yang dilakukan adalah resource issue. The make or decision diterapkan baik untuk barang atau yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh meliputi barang yang memerlukan proses akan diproses sendiri atau disebut juga dengan make, dan beli sudah diproses, misalnya beton, aspal, hot mix, konsep dan daun pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan yaitu pekerjaan dilaksanakan secara sendiri atau disebut juga make dan diserahkan kepada subkontraktor. Slide ke-11 merupakan bagian strategi pelaksanaan. Lanjut ke slide 12, strategi pelaksanaan ke depan. Pelaksanaan proyek konstruksi mendatangkan bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontrak yaitu target sales perusahaan yang terus meningkat sementara sumber daya sendiri terbatas. Mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, serta biaya alat konstruksi. Biaya subkonstruksi, biaya lain-lain atau persiapan overhead lapangan dan lain-lain sebagainya. Kode biaya. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberi kode. Yang pertama, proses pencatatan biaya atau disebut juga dengan pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Yang kedua, informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Yang ketiga, kode dalam CB sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukaan secara keseluruhan
Semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan ke pengodean, dan tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat kode sendiri. Contoh, seperti kode ini, kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung kedua yang dua dirinci lagi menjadi subkelompok. Yang di bawah ada kode jenis tiap unsur B, dan L. Untuk perlu tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis tiap subkelompok. Ada kode jenis tiap unsur dan ada kode per item. Yang pertama, harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga per item atau item pekerjaan. Sedang dalam cost budget nilai per item tidak tampak karena terurai, sehingga CB tidak dapat dipaksa sebagai feedback bagi cost estimate. Untuk keperluan manajemen terkadang diperlukan informasi real cost dari per item. Dan berikut ini merupakan kode-kode per item. Tentunya per item juga memiliki kesulitan, di mana walaupun kode per item penting untuk mengetahui real cost per item by YPS, tetapi dalam kenyataannya ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah material atau alat pekerjaan penunjangan. Terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Dan penerapan kode per item. Bila penetapan kode item dianggap penting, maka harus dilakukan sebagai berikut. Untuk material alat pekerjaan, penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget, perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan, atau disebut juga dengan make or buy. Kebijakan subkontrak. Kebijakan pembelian bahan strategi setengah jadi atau seperti ready mix, concrete, aspal, hot mix, komponen beton, preset, dan lain-lain. Kebijakan subkontrak yaitu kebijakan yang didasari atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari atau mengurangi resiko. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan potensi luar. Yang keempat, menyederhanakan cost budget. Yang kelima, mengurangi kegiatan pengadilan. Yang keenam, membina hubungan kerja dengan mitra. Dan kebijakan pembelian bahan setengah jadi yang didasari sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi peralatan proyek. Yang kedua, memperingali kontrol atau biaya jadi. Yang ketiga, mengurangi kepadatan kegiatan lab. Yang keempat, menghilangkan risiko wasted. Yang kelima, memanfaatkan potensi luar. Yang ketujuh, yang keenam, menyederhanakan cost budget. Yang ketujuh, menjamin kualitas produk. Cost budget, bahan dan upah. Ini merupakan beberapa contoh dari cost budget untuk bahan dan upah. Ini untuk perhitungannya. Bisa Anda lihat pada PPT yang telah tertera. Dan ini cost budget untuk subkontrak, dan lain-lain. Penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Budget untuk pekerjaan pers atau penyediaan dirinci sesuai kebutuhan. Budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Ini master code atau disebut juga dengan rekap. Dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian diterapkan menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak yang dimana jenis pekerjaan dibagi quality dikali harga satuan dan mendapatkan jumlah harganya. Anggaran biaya pelaksanaan. Biaya proyek langsung terdiri dari biaya upah, material, alat, subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan.
Yang kedua, biaya tak langsung, terdiri dari overhead kantor pusat atau cabang, perwakilan, penyusunan aktivitas. Yang ketiga, pajak yang terdiri dari PPN dan PPH. Yang keempat, ada cadangan laba yang termasuk cadangan risiko. Ini bentuk dari contoh formulir Master Code Budget yang pertama. Sedangkan yang di bawah formulir Master Code yang kedua. Dan ini merupakan rincian anggaran biaya. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional seperti upah terdiri dari pekerjaan galian, timbunan pasangan, cor beton, penulangan, formwork, dan seterusnya. Material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Yang ketiga, ada alat terdiri dari depresiasi BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Subkon terdiri dari sub A dan sub B, dan seterusnya. Persiapannya terdiri dari pekerjaan basecamp, jalan kerja, deweting. Overhead terdiri dari gaji pegawai, honor, dan lainnya. Ini di slide ke-38 merupakan rincian anggaran biaya upahnya. Yang di bawahnya anggaran biaya bahan, yang bawah ada biaya material, yang lanjut ada anggaran biaya alat, dan di bawah ada biaya subkontrak. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.